Shalom, saudaraku sekalian. Terima kasih Anda sudah setia mengikuti renungan-renungan yang saya sharingkan satu minggu sekali. Saya berharap kita semua di dalam kondisi tubuh yang baik dan kondisi tubuh yang sehat. Kalau Bapak Ibu teman-teman sekalian merasa terberkati dengan pelayanan saya, boleh subscribe channel YouTube saya. Kemudian yang penting adalah bukan cuma subscribe, tetapi sharingkan itu kepada banyak orang, sehingga banyak orang boleh dikuatkan melalui firman Tuhan. Nah, pada hari ini saya akan mengajak kita renungkan satu tema yang sangat penting sekali, yang saya beri judul adalah Do You Love Me? Do You Love Me? Latar belakangnya adalah kita melihat dari Injil Yohanes pasal ke-21. Ya. Waktu Yesus setelah bangkit, dia menampakkan diri kepada beberapa murid. Dan singkat cerita, di momen-momen terakhir, dia menampakkan diri kepada para murid di pantai Danau Tiberias. Dan dia makan pagi bersama dengan para murid. Nah, inilah yang menjadi poin utama kita, ayat yang ke-15. Saya bacakan buat saudara sekalian. Sudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, kau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, saudara kasih di dalam Tuhan, di sini kita melihat satu bagian yang sangat sederhana dan jelas. Yesus bertanya kepada Simon Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku? Do you love me?" Saudara masih ingat, Petrus adalah Petrus yang di malam sebelum Yesus disalib, dia menyangkal Yesus 3 kali. Dia yang sebelumnya berani berkata, "Aku rela mati demi engkau." Dia yang begitu antusias membela Tuhan Yesus dengan memotong telinga salah satu prajurit di Taman Getsemani. Tapi dia juga yang akhirnya bersembunyi, diam-diam, dan menyangkal Yesus 3 kali. Dan kepada orang seperti inilah Yesus bertanya, "Petrus, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Nah, saudara, jikalau pertanyaan itu ditanyakan kepada kita, "Do you love me?" Kita mungkin akan berpikir banyak hal. Pertama, siapa orang yang ngomong sama saya? Mengapa dia tanya soal itu? Kedua, apa relasinya dia sama saya? Sehingga saya harus menjawab, "Do you love me?" Ketiga, seberapa sungguh-sungguhkah saya bisa menjawab bahwa saya mengasihi atau saya tidak mengasihi orang itu? Nah, dalam cerita ini kita melihat Yesus bertanya kepada Simon Petrus, "Do you love me?" Yang bertanya siapa? Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus? Yang sudah pernah dia sangkali 3 kali. Saudara, pasti Simon Petrus punya hati yang sangat susah pada waktu itu. Dia pasti punya hati yang sungkan. Dia malu, dia tidak berani bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia pingin ketemu tapi dia ragu. Dan waktu itu dia menjawab begini, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Dan menariknya, saudara sekalian, pertanyaan itu ditanyakan sebanyak 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Dan di dalam terjemahan Yunani disebutkan begini. Yesus bertanya kepada Petrus, "Do you love me?" Love yang dipakai adalah agape. Satu standar kasih cinta yang tertinggi. Apakah engkau agape kepada aku? Dan waktu Petrus menjawab, dia menjawabnya phileo. Aku mengasihimu. Kasih filia. Pertanyaan yang kedua, Yesus bertanya dengan kalimat yang juga sama, "Do you love me?" Juga dengan kata yang dipakai adalah agape. Dan Petrus pun menjawab phileo. Dan pada saat yang ketiga, Tuhan menurunkan standar kasihnya kepada Petrus dengan bertanya, "Do you love me?" Love yang dipakai adalah phileo. Dan Petrus menjawab phileo. Saudara, Yesus mencoba mengerti Petrus bahwa dia tidak sungguh-sungguh, dia belum bisa sungguh-sungguh mengasihi seperti agape. Dia dalam proses melakukan itu. Sehingga Tuhan bertanya 3 kali, membuat konfirmasi di dalam diri Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan menariknya, Yesus memberikan perbandingan, "Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua ini? Lebih daripada mereka ini? Lebih daripada semua yang lain?" Ingat, saudara, Petrus waktu itu bersama dengan para murid, dan dia kembali lagi mulai menangkap ikan. Menangkap ikan lagi. Sehingga Tuhan ingin memberikan begini, "Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua yang ada di sini? Semua daripada ikan, kapal laut, dan sebagainya. Semua daripada murid-murid yang lain." Dan Petrus, saya rasa ada progresnya, makin menjawab, dia makin tegas, "Aku mengasihi engkau." Atau malah sebaliknya, dia makin terharu, dia sadar dia bersalah, dia menjawab dengan sungguh-sungguh, "Aku mengasihi engkau." Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Bahkan ayat yang ke-17 dikatakan, bagian B,
Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus sedih hatinya. Kenapa? Karena dia ditanya 3 kali dan Tuhan sungguh-sungguh jelas sekali memberikan konfirmasi, do you love me? Do you love me? Do you love me? Petrus menjawab, aku mengasihi engkau. Dan di setiap jawaban Petrus bahwa aku mengasihi engkau, Tuhan memberikan sebuah perintah. Gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Beri mereka makan. Peduli kepada mereka. Kasihi domba-dombaku. Saudara, ini memberikan sebuah konfirmasi yang jelas bahwa kasih kepada Tuhan adalah sebuah dasar kita melayani Tuhan. Kasih kepada Tuhan sebagai dasar kita mempedulikan orang lain, memperhatikan orang lain, dan yang paling utama adalah kita kembali melayani Tuhan. Kalau hari ini engkau bertanya kepada sesamamu, kepada pasanganmu, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mencintai aku? Dan dia menjawab, iya aku mencintaimu. Tetapi dia tidak pernah menunjukkan action bahwa dia mengasihi kita akan merasa bahwa engkau cuma omong kosong doang. Atau kita berasa, sebetulnya engkau tidak mengasihi aku, karena engkau jawabannya sembarangan. Saudara, ada sebuah cerita yang saya ingat dari khotbah yang saya pernah dengar beberapa tahun yang lalu, seperti ini. Ada seorang muda, ya, dia baru pulang dari kantor, hujan-hujanan, pakai jas hujan, sudah basah, sudah sangat kedinginan. Dia pulang masuk ke rumahnya, dia sudah sangat capek luar biasa. Kemudian dia masuk ke rumahnya, dia sapa papanya yang sudah sakit-sakitan, kemudian dia masuk dan dia tidur berbaringan di kamar setelah dia mandi. Saudara, tidak lama kemudian bapaknya ketok pintu dan berkata begini, anakku tolong dong ke apotek di sebelah sana, belikan papa obat ini. Saudara, anak itu kemudian langsung bilang, enggak, aku capek, besok saja. Enggak lihat papa apa aku hujan-hujanan. Capek ini, mau istirahat sekalian kerja di kantor. Papanya dengan kecewa dan ya sudah, besok saja ya, jangan lupa, pergi. Tidak lama kemudian telepon rumahnya berbunyi. Rumahnya berbunyi, papanya ketok pintu. Telepon dari pacarmu. Oh iya, iya, iya. Langsung bangun, kemudian keluar dan angkat telepon. Halo? Ya, kenapa? Ya, gimana? Oke. Oh gitu ya. Oke. Sebentar ya, aku kesana ya, aku jemput kamu ya. Oke, sebentar ya. Tutup telepon. Pemuda itu langsung masuk ke dalam, ganti baju, berpakaian rapi, siap-siap jas hujan dan langsung pergi keluar. Kenapa? Karena pacarnya minta dijemput. Meskipun hujan, dia terobos. Meskipun susah, capek, dia sikat saja. Kenapa? Karena dia mengasihi pacarnya. Papanya hanya melihat dia dan geleng-geleng kepala. Saudara, itu wujud kasih, wujud cinta. Waktu kita berkata kita mengasihi orang lain, apa wujudnya? Saya bertanya kepada anak-anak saya, waktu kita renungan Paskah di malam hari, apakah engkau mengasihi Tuhan? Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Mereka memberikan jawaban-jawaban yang sederhana sekali. Mereka bilang, taat pada firman Tuhan. Ya, lakukan perintah Tuhan. Simpel sekali. Saudara, saya pikir itu bukan cuma simpel, itulah dasarnya. Waktu engkau berkata engkau mengasihi Tuhan, apa tindakanmu? Tidak cukup lip service karena Tuhan tahu isi hati kita. Kita berkata kepada istri kita, aku mencintaimu, aku mengasihimu. Apa wujudnya? Tidak cukup hanya lip service saja, tapi dia menuntut tindakan kita. Dan saat ini saya percaya, saudaraku sekalian, engkau yang berkata bahwa engkau mengasihi Tuhan, Tuhan menuntut engkau juga ada tindakan. Saudara, taatilah perintah Tuhan. Lakukanlah perintah Tuhan. Layanilah Tuhan. Dan hiduplah selalu untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah salah satu wujud bahwa kita mengasihi Tuhan. Saudara, kita tahu ending kisah Petrus. Waktu dia 3 kali dikonfirmasi oleh Tuhan, dia akan mengembalakan domba-domba Tuhan setelah dia menyatakan bahwa dia mengasihi Tuhan. Kita tahu story-nya. Anak-anak saya pun tahu story-nya. Petrus akhirnya di akhir hidup dia setelah dia tua, dia dianiaya, dia disiksa, dan dia disalibkan terbalik. Dia mati sebagai martir di sana salib terbalik. Apa maksudnya? Dia baru bisa menunjukkan agape di akhir hidup dia. Dia mati jadi martir demi nama Tuhan. Dia menunjukkan kasihnya sampai mati bagi Tuhan. Saudara-saudara sekalian, mungkin kita tidak akan mengalami kematian karena kita dianiaya. Tetapi mari kita hidupi hidup kita dengan sungguh-sungguh sebagai wujud bahwa kita
mengasihi Tuhan. Kalau hari ini kita sarapan pagi sama Tuhan, dan Tuhan bertanya kepada kita, Paulus, do you love me? Apa jawaban kita? Bisakah kita sungguh-sungguh berkata, ya Tuhan, aku mengasihimu? Dan apa respon kita? Apa action kita? Saudara sekalian, untuk mengakhiri renungan ini, saya mengajak kita menaikkan sebuah pujian yang saya rasa kita semua sudah familiar dengan lagu ini. Dan saya ajak ikut bernyanyi dengan saya. Ya, oke. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan memberkati kita sekalian.